kejuaraan Piala Dunia U17 kali ini. Tengok latihan, tempatnya training pun di tepi laut guys, di tepi wisata di Bali nih kan. Woi, cantik. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola guys. Oke, Piala Dunia U17 menghampiri, hanya tinggal 5 hari lagi guys untuk Piala Dunia U17 bermulanya tirai bersejarah untuk timnas Indonesia dan untuk negara Indonesia itu sendiri. Jadi prestasi dalam dunia olahraga, terutamanya sepak bola ini, seringkali menjadi sorotan dan perbicaraan di berbagai media di seluruh dunia guys. Jadi Indonesia yang mungkin belum mencapai pencapaian yang besar dalam bidang olahraga tertentu, terutamanya mungkin sepak bola ya, kalau di peringkat global ataupun di peringkat Asia masih lagi tercari-cari untuk sampai ke tahap itu. Tetapi kini telah menjadi pusat perhatian media Eropa. Bahkan sebelum mencapai prestasi spektakuler menjadi tuan rumah Piala Dunia U17, Indonesia telah mencuri perhatian dan menjadi perbincangan di kancah internasional, terutamanya penganjuran olahraga yang sukan-sukan berprestis dunia. Kalau sebelum ini MotoGP dan tahun lepas Powerboat F1. Dan dalam video pada kali ini kita melihat bagaimana mengapa Indonesia telah menjadi perhatian media Eropa. Apakah ini dikarenakan potensi yang belum terwujud, upaya pembangunan infrastruktur olahraga yang fasilitasnya mewah dan sebagainya. Dan pada video tadi sebelum ini saya telah mereaksi terkait bagaimana kagetnya pasukan-pasukan tim luar, terutamanya Brazil dan yang lain-lain, Argentina, Spanyol, melihat sendiri stadion fasilitas yang ada di Indonesia itu. Jadi ketertarikan itu menyebabkan media Eropa juga membuat liputan, dan ini mungkin menjadi satu dorongan untuk timnas Indonesia mencapai satu tahap layanan. Mungkin layanan itu perlu lagi ditingkatkan untuk melihat supaya Indonesia ini bukan saja dari segi fasilitas infrastruktur, tetapi juga rakyatnya, layanannya begitu memberangsangkan, dan ini akan teringat oleh mereka yang datang ke situ. Bukan saja pemain, tetapi ramai sebenarnya yang datang ke Indonesia melihat Piala Dunia U17 ini. Yuk kita simak dulu daripada video ini daripada channel ABS Multimedia guys. Seperti biasa, pada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Yuk kita simak video ini. Ini pembukaannya hari itu kan. Tim Panama, Ekuador, Maroko sudah sampai. Piala Dunia jadi bahan promosi Di Gelora Bung Tomo. Indonesia sudah jadi pembicaraan media Eropa. Biasanya, Piala Dunia U17 menghadirkan momen menarik dan seru untuk disimak. Selain menghadirkan bintang baru, ini adalah ajang perkenalan budaya, wisata, serta kearifan lokal negara tuan rumah. Nah, ini yang kita guys, kita rasa menariknya karena kebudayaan Indonesia itu perlu ditunjukkan seluas-luasnya. Inilah masanya sebenarnya guys. Inilah masanya untuk semua penggemar sepak bola, netizen, rakyat Indonesia memperkenalkan kebudayaan dan keramahan rakyat Indonesia di mata dunia. Kalau sebelum ini MotoGP itu menjadi bualan hangat apabila ramai pembalap-pembalap merasai kuliner yang ada di Indonesia dan juga wisata yang ada di Indonesia. Dan kali ini Piala Dunia U17 juga akan membawa satu lagi sejarah untuk Indonesia dan memperkenalkan Indonesia itu di mata dunia. Jadi bagus juga lah kan, olahraga ini sebenarnya dia di samping olahraga dia juga memperkenalkan
negara Indonesia dan budaya Indonesia ke negara-negara luar. Oke guys, kita lanjut. Meski laga perdana belum dimulai, namun Indonesia telah sukses memberikan kesan pertama yang baik untuk para peserta Piala Dunia yang telah datang ke Indonesia. Kesan pertama? Sebab mereka puas dengan sambutan serta tempat mereka berlatih yang membuat mereka nyaman menjalani latihan tim. Seperti halnya Argentina, Jerman, maupun Spanyol. Argentina, Jerman, Spanyol guys. Kalau mereka latihan di Bali lagi, wow. Satu keunikan lah bagi mereka itu kan. Melihat para squad terus itu wisata sangat di Bali. kagum dengan keramahan orang Indonesia yang selalu tersenyum. Meski Nah, memiliki ini memang netizen yang betul. brutal, namun tetap saja Indonesia tak pernah kehilangan sentuhannya saat menjamu tamu dari jauh. Betul. Ini memang terbukti lah. Kalau dari segi keramahan itu guys, memang terbukti. Saya pernah sendiri ke Indonesia ya. Tak Tahun hanya itu lepas. saja, fasilitas mewah juga disediakan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia. Karena Stadion Iwayan Dipta telah disulap oleh PSSI dengan stadion yang memiliki standar FIFA untuk gelaran Piala Dunia U17 kali ini. Tengok latihan, tempatnya training pun di tepi laut guys, di tepi wisata di Bali nih kan. Woi, cantik. Macam Tentu ini akan sekali membuat dengan Indonesia semakin berwisata dikenal lah. dunia dengan adanya Piala Dunia. Karena setelah ini Erick Thohir pastilah mengincar tuan rumah Piala Dunia yang sebenarnya. Sebab Erick sudah melakukan gebrakan mencari dukungan saat Indonesia juga memilih Arab untuk dijadikan negara tuan rumah Piala Dunia tahun 2034. Tapi tidak jadi kan Arab Saudi yang jadi tuan rumah 2034. Woi, bestnya kalau dapat pergi sini guys. Oke, siapa di Surabaya? Coba komentar di ruang kolom di bawah guys. Orang-orang Media Jerman Surabaya. kagumi Indonesia. Nanti kita Skuad berkomunikasi Jerman ya. memang sudah sampai di Indonesia dan sampainya mereka langsung disambut dengan baik masyarakat Indonesia. Hal ini membuat tengok Jerman. pemberitaan berita olahraga Jerman menyebut Indonesia sudah sangat siap menggelar Piala Dunia. Karena terlihat Mantap. fasilitas TC di stadion memang sudah lengkap. Oke, pembukaan di mana? Di Gelora Bung Tomo kan? Pembukaannya. Dari segi persiapan yang matang, membuat Indonesia dinilai sebagai negara yang pantas menggelar event besar. Ini bisa menjadi nilai plus untuk Erick Thohir bermanuver mendapatkan dukungan menjadi tuan rumah Piala Dunia di waktu yang akan datang. Akan datang nanti mudah-mudahan lah kan. Mungkin untuk U23 lagi ada lagi Piala Dunia U23 yang akan datang. Piala Dunia U20 yang akan datang mungkin. Berita ini pun menjadi headline media Eropa saat ditayangkan di Jerman. Oh, di Jerman ya. Sebab perhelatan Piala Dunia U17 pastilah dinantikan para penikmat sepak bola dunia yang ingin tahu bintang baru yang lahir di perhelatan akbar ini. Oh, di sini bermulanya bintang-bintang nanti guys. Sebab ini ajang mencari bakat bibit-bibit muda sebenarnya ya. Untuk semua lah negara-negara Eropa pun sebenarnya inilah ajangnya untuk mereka mencari pelapis baru bibit-bibit muda. Para pemain sudah sampai di Indonesia. Timnas Jerman akan mencoba beradaptasi dengan iklim yang baru di Indonesia. Setelah itu, mereka akan melakukan latihan guna menyelaraskan permainan. Ungkap salah satu surat kabar Jerman. Mereka perlu beradaptasi dengan cuaca juga yang ada di Indonesia ini. Mungkin berlainan sedikit daripada negara mereka. Jadi perlu untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru juga kan guys. Kalau pergi Surabaya ini berhenti di mana guys? Bandara Juanda Airport kan? Yang paling dekat dengan Indonesia Stadion bisa jadi Bung tuan Tomo. rumah event besar lagi. Selain kali ini Indonesia telah mendapatkan mandat untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17, Indonesia juga sukses menggelar gelaran MotoGP di Mandalika. Yang notabene ini adalah ajang balap motor terbesar di dunia dan Indonesia juga sukses menggelar acara ini dengan puasnya para peserta yang hadir.
Nah, itu yang penting, kepuasan kepada peserta, kepuasan kepada penggemar-penggemar penonton yang datang itu menyebabkan mereka akan kembali datang. Dan jika Piala Dunia U17 ini juga sukses, tentu saja Indonesia akan terus ditunjuk sebagai penyelenggara event-event besar di dunia olahraga maupun non-olahraga. Iya, betul. Tapi MotoGP dengan powerboat yang 2022 itu mungkin akan dibuat kembali ya di Indonesia, sebab kejayaan itu nampak di situ. Kalau MotoGP itu memang berjaya tahun lepas pun, dan beberapa tahun sebelum ini Indonesia sebenarnya banyak menganjurkan olahraga yang bertaraf internasional, bertaraf dunia. Jadi tentu saja ya pertumbuhan olahraga di dunia apapun lah pasti akan membawa penganjuran itu ke Indonesia, karena dampaknya itu sangat besar. Mereka juga ingin berwisata sekaligus melihat kebudayaan Indonesia dan juga merasai kuliner dan makanan yang sedap-sedap lah di Indonesia nih. Kalau dari segi kuliner itu wow, mungkin ada yang terkejut ya, para media daripada Eropa itu merasai makanan Indonesia, ada yang pedas, ada yang manis-manis. Itu sedap guys. Kalau mereka merasa lagi yang soto Betawi, soto Makassar, banyaklah. Itu yang nggak boleh dilupa masa di Indonesia tahun lepas guys. Sedap. Karena sudah beberapa tahun ini Indonesia telah dipercaya sebagai tuan rumah pertemuan besar seperti KTT ataupun MotoGP, serta voli putri yang telah menjaring banyak wisatawan yang datang untuk menontonnya. Kalau voli putri itu kini Indonesia juga terkenal ya, Megawati. Pasalnya, yang negara ada di maju Liga Korea mempercayakan Indonesia dapat menggelar event besar dengan meriah. Selain itu, kali ini Indonesia sudah dinilai aman oleh para negara maju. Hal ini pun tentu saja mendorong ekonomi Indonesia berkembang pesat, yang pastinya didominasi pada sektor pariwisata yang ada. Terbaik ya, wisata ini yang memang orang akan salah satunya wisata lah datang ke Indonesia nih. Rasa soto begitu istimewa di mulut saya, segar dan ada banyak bumbu rempah yang ada di dalamnya. Ungkap salah satu driver Moto2. Sotonya banyak jenis wah. Sebelum salak, sudah ada nama Christian Romero yang cinta dengan Indonesia. Usai laga Argentina, ia memutuskan untuk berlibur ke Bali. Nah, ini lagi pergi Bali guys. Yang pemain ini Argentina kan. Cintaku, terima kasih Bali atas segalanya. Aku Christian cinta kamu. Romero ya. Tulis Christian Romero di Instagram pribadinya @Catherine_Romero. Di Bali dikutip Senin 26 Juni 2023. Oke, selamat datang kepada semua pasukan timnas dari berbagai negara di dunia ini. Argentina, Spanyol, Jerman, Brazil, Maroko, Panama, Ekuador, Jepang, Korea Selatan, dan lain-lainnya. Juga semoga Piala Dunia U17 ini akan berjalan dengan lancar, dan juga disinilah kita melihat bagaimana Indonesia akan semakin dikenali di dunia. Ini titik mulanya juga. Walaupun sebelum ini banyak event-event ataupun penganjuran olahraga seperti MotoGP, powerboat, kemudian apalagi tuh volleyball juga diadakan di Indonesia, dan sebenarnya banyak lagi lah basketball ya juga diadakan di Indonesia. Dan dengan sepak bola ini U17 ini, walaupun kemarin itu U20 tidak dapat dibuat di Indonesia, tetapi dengan keyakinan yang diberikan oleh Bapak Erick Thohir kepada Presiden FIFA Gianni Infantino, itu membuatkan mereka percaya ya. Sebab ini sosok Bapak Erick Thohir, mereka melihat kepada sosok itu yang membawa sepak bola di Indonesia ini semakin berkembang dan juga dikenali di mata dunia. Jadi Gianni Infantino, Presiden FIFA,
melihat kepada sosoknya Bapak Erick Thohir ini, dia percaya bahwa Indonesia bisa melakukan yang paling terbaik untuk penganjuran pada kali ini. Nah, event Piala Dunia U17 ini event yang sangat bersejarah untuk Indonesia dan juga untuk Asia Tenggara ini. Indonesia mewakili Asia Tenggara dan semua mata tertumpu kepada Indonesia, dan ini bukan saja kepada pemain-pemain pasukan timnas dari luar negara ya, tetapi juga kepada bule-bule, kepada penonton, penggemar, wisatawan itu juga turut hadir, turut datang ke Indonesia untuk merasai sendiri nikmatnya wisata-wisata yang ada di Indonesia, nikmatnya kuliner-kuliner yang ada di Indonesia. Tahun lepas guys, saya pergi pada bulan Agustus ya. Saya merasai sendiri bagaimana satenya, enak banget guys. Dia ada manis-manis sedikit, kemudian pedas-pedas sedikit. Dia punya bumbu dia, teringat lagi. Kemudian soto betawinya, itu lembut dagingnya. Dan juga macam-macam lah yang ada di Indonesia. Kuliner itu tidak akan dilupakan. Begitu juga tadi dengan pembalap MotoGP itu pasti akan mengingati soto yang dia makan itu guys. Oke, di Gelora Bung Tomo itu kalau pergi daripada bandaranya, dia akan turun di Bandara Juanda kan. Sebab di Surabaya itu macam ada 2 bandara kan guys. Saya pun kurang pasti, tapi kalau melihat dari maps tuh macam ada 2 bandara di situ. Dan selalunya mungkin di Bandara Juanda barulah yang paling terdekat di penginapan di Bung Tomo itu, mungkin di area kawasan dekat utara Surabaya itulah kan. Nah, nanti kalian bagi info-info dulu di kolom komentar, ataupun siapa yang ada berdekatan dengan situ bisa untuk komentar di bawah dan kita berkomunikasi, mungkin di Instagram mungkin boleh. Oke guys, bagaimana menurut kalian? Mudah-mudahan kita mendoakan semoga semuanya ini berjalan dengan lancar ya, dan juga sukses untuk Piala Dunia U17 ini. Oke, sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Majulah sepak bola untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.